datang di Nia Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juni. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Libra di bulan Juni ini. Dan seperti biasa Libra, di sini kita akan rekaman untuk 2 sesi ya. Kita bahas bagi yang berpasangan, kemudian kita bahas juga bagi yang single. Dan sekarang kita lanjut aja di sini mulai dari Libra yang berpasangan terlebih dahulu di bulan Juni ini. Here we go. Libra love reading berpasangan bulan Juni 2024 Libra. Kita akan menggunakan Lenormand card ya untuk melihat detail pesannya lebih lanjut. Untuk video kali ini semoga bisa lebih resonate ya. Libra. Oke, Libra love reading berpasangan di bulan Juni 2024 Libra. Oke, kita mulai ya. Ada kartu Queen of Spring, Nine of Summer, Balance, Awakening, Prince of Autumn, kemudian ada Four of Winter. Libra yang berpasangan. Hati-hati lo Libra, aku ngelihat di sini mungkin kamu ngerasa kamu ketemu dengan pasangan yang sabar banget ya, pasangan yang begitu peduli sama kamu, pasangan yang pengertian ya dengan kamu di sini. Jadi setiap tindakan kamu, setiap perkataan kamu nggak filter, kamu nggak saring-saring ya. Kamu ngerasa bisa menjadi dirimu sendiri kepada orang ini. Oke. Kamu ngerasa apapun yang kamu ucapkan ke dia, apapun yang kamu lakukan ke dia, dia bisa terima. Kamu ngerasanya seperti itu sejauh ini. Tapi hati-hati Libra, karena di sini ada Awakening, kemudian ada Four of Winter, kemudian ada Justice di the bottom of the deck. Ada Four of Summer pula, Three of Summer pula, Three of Winter pula. So, seseorang itu punya batas kesabaran masing-masing ya. Jadi, seseorang yang kamu anggap the saint of whatever gitu ya. Seseorang yang the saint gitu ya, the saint of patience. Seseorang yang begitu sabar, seseorang yang bagaikan nabi misalnya ya, dia tuh sabar banget mbak pasangan gue ini. Tapi setiap orang itu punya batas sabarnya, atau bahkan kesabarannya ini atau ketenangan dia ini, pasanganmu ini, tersimpan sesuatu yang mengejutkan di baliknya, di balik sikap tenangnya ini. Oke, jadi kayak ada udang di balik batu. Oke. Jadi makanya hati-hati gitu loh. Kadang ketika kita di sini ngerasa pasangan kita itu sabar, pasangan kita ini selalu pengertian, kita jadi kelewat batas. Kita jadi lupa bahwasanya ada batasan-batasan yang harus dijaga. Karena di sini ada Queen of Spring dan Nine of Summer. Jadi kamu jadi kecenderungannya menuntut. Jadi ketika nanti ya ada sesuatu yang terjadi, let's say pasangan kamu di sini menyerah, misalnya untuk sabar terus, mungkin ada seseorang di sini yang akhirnya muak gitu ya untuk bersikap sabar terus, akhirnya ya dia main tinggalin aja. Nah akhirnya kamu nggak terima dong, karena selama ini kamu cuman menuntut, kamu lupa untuk memahami juga, dan akhirnya bisa jadi saja perpisahan atau hal yang tidak terduga terjadi. Oke. Aku ngelihat sebenarnya hubungan kalian baik-baik saja, cuman aku ngasih warning di sini karena ada seseorang di sini yang dalam periode di awakening atau di hangman, dimana ya dia ngerasa kayak
aduh, gue bisa sejauh mana ya bertahan dan bersabar untuk pasangan gue ini. Jadi ada seseorang di sini yang mempertanyakan kesabaran dirinya sendiri. Sampai kapan ya gue bisa setegar ini? Sampai kapan ya gue bisa sesabar ini menghadapi pasangan gue gitu. Jadi hati-hati. Malah aku lebih suka dengan pasanganku yang lebih lebih ekspresif. Kalau dia marah, dia akan bilang marah. Kalau misalnya dia nggak suka, dia akan bilang nggak suka. Kalau dia suka, dia bilang suka. Aku nggak suka dengan pasangan tipe-tipe orang yang sebenarnya dia nggak suka tapi dia nggak bilang. Dia lebih banyak memendam. Orang yang kayak gitu yang lebih bahaya, guys. Orang yang kayak gitu yang harusnya kamu waspadain. Jadi berhati-hatilah bertindak kepada pasanganmu, oke? See, aku ada lihat crossroads di sini, ada mountains. Sebenarnya ini hubungan cukup solid sih menurutku ya. Hubungannya cukup solid. Kalian punya situasi finansial yang baik. Kalian di sini punya fondasi yang cukup baik. Istilahnya kalian punya segalanya lah ya. Punya pasangan yang pengertian, finansial oke, karir bagus ya. Sehingga di sini itu jadi semacam cobaan juga bagi hubungan kalian. Ketika segala sesuatunya itu terasa baik, kamu lupa untuk bersyukur bahwasanya oh ini yang harus gue syukuri dari sikap pasangan gue yang kayak gini, dari kondisi gue yang kayak gini. Jadi kamu lupa untuk evaluasi dirimu juga, evaluasi juga di dalam hubungan ini. Apa sih yang bikin pasangan gue nggak nyaman? Apa sih yang harus kita benahi? Walaupun segala sesuatunya itu terasa stabil, normal, dan baik-baik saja. Oke. Sebenarnya ini bagus sih, ini indikasi bagus ya. Tree, ada fish, ada mountain. Ini hubungan yang menurutku fondasinya bagus sih. Hubungan yang istilahnya kalian itu bagus di semua area. Dapatlah semuanya. Cuman warningku tadi, setiap orang itu batas sabarnya itu ada. Jadi ketika pasanganmu di sini banyak diamnya bukan berarti dia itu sabarnya kayak the saint gitu ya, atau sabarnya nabi, enggak juga. Dia juga manusia. Oke, dia juga ada batas sabarnya. Kemudian di sini muncul the crossroads. Dengan kemunculan the crossroads ini, aku ngeliat indikasi ya. Makanya aku bilang kayak ada seseorang di sini yang mempertanyakan sampai sejauh mana ya gue bisa sabar menghadapi pasangan gue ini atau menghadapi situasi ini. Aku nggak tahu lebih tepatnya apa yang terjadi di antara kamu dan pasangan kamu di sini. Tapi memang aku ngeliat kecenderungan di mana salah satu pihak di sini terlalu egois. Aku ngeliat di sini ya, dia banyak menuntutnya ketimbang dia juga sensitif kepada pasangannya, karena dia ngerasa pasangan gue ini pengertian, pasangan gue ini orangnya sabar banget gitu ya. Jadi dia lupa bahwasanya pasanganmu juga ada batas sabarnya, dia juga ada lelahnya. Antisipasi mungkin ada jeda di antara kamu dengan pasangan kamu di sini Libra. Oke. Mungkin kamu ngerasa pasangan gue ini apapun yang gue minta dikasih, tanpa kamu di sini mempertanyakan kok selama ini gue dikasih gitu ya. Tanpa kamu di sini mungkin apresiatif terhadap apa yang dia kasih, atau muncul di kepala kamu misalnya pertanyaan, kok pasangan gue bisa baik kayak gini? Sudahkah gue mengerti pasangan gue juga kayak gitu? Hati-hati ya, itu antisipasi aja, hati-hati. Libra. Nggak baik sih, karena di sini ada kartu free yourself. Kayak seseorang di sini sepertinya sudah cukup lama memendam semacam kekecewaan. Bisa jadi intinya dia sudah cukup lama memendam sesuatu.
Dan dia mungkin masih ragu untuk mengutarakannya kepada pasangannya karena dia takut pasangannya akan mungkin tidak bisa menerimanya. Kalau misalnya kalian sudah punya anak gitu ya di dalam hubungan ini, pacaran kayak suami istri kayak, intinya ada keterlibatan anak-anak di sini, mungkin dia masih ragu untuk berbicara soal perpisahan karena dia masih berpikir tentang anak di sini. Kalau misalnya kita cerai, kalau misalnya kita berpisah, gue takut anak ini bakal terlantar misalnya, atau tidak mendapatkan kasih sayang yang baik, motherless, fatherless kind of thing. Kamu diminta untuk lebih ekspresif di sini. Siapapun di sini, aku ngerasa kamu diminta untuk lebih ekspresif di bulan ini kepada pasanganmu. Jadi jangan nanti ujuk-ujuk pengen pisah, jangan nanti ujuk-ujuk kalian membludak marahnya, kan ditahan-tahan. Saranku sih bicarakan dengan kepala dingin, gak ada salahnya untuk lebih ekspresif di bulan ini kepada pasanganmu. Utarakan apapun itu yang perlu kamu utarakan, walaupun mungkin itu harus merusak mood pasanganmu. Kadang kita harus siap menghadapinya. Oke? Menghadapi realita bahwasanya ternyata pasangan gue sekarang juga lagi marah sama gue. Oke? Harus bisa menerima realita itu. So, kita lanjut di sini Libra bagi yang single di bulan Juni. Mari kita lihat. Oke. Libra love reading single di bulan Juni 2024. Libra. Libra love reading single di bulan Juni 2024. Ada Six of Winter, Three of Summer, Three of Winter. Di sini kita akan menggunakan Lenormand cards ya, Libra ya, untuk mengklarifikasi beberapa kartu di sini. Kenapa kamu ditolak oleh seseorang? Ada seseorang di sini yang ngerasa ditolak, atau mungkin komunikasinya nggak direspon oleh seseorang. Bagi sebagian mungkin kamu di sini terhubung dengan seseorang yang sudah punya pasangan, dia sudah punya opsi lain di sini. Intinya dia nggak, kamu sejak awal tahu bahwasanya ini orang sudah punya orang lain. Itu yang jadi kendala besarnya di sini. Jadi kalau misalnya di sini kamu bertanya-tanya, Mbak, kenapa ya dia belum respon komunikasi saya? Kenapa ya dia belum kasih feedback? Karena dia memang belum bisa atau tidak mau merespon, aku ngerasa di sini Libra, oke? Jadi dengan kemunculan Six of Winter di sini, aku nggak ngelihat ada indikasi dia akan merespon kamu dalam waktu dekat ini. Oke, khususnya di bulan Juni. Walaupun kamu ngerasa mungkin orang ini sudah menjanjikan banyak hal ke kamu, nggak mungkin lah Mbak dia mengkhianati saya, katanya dia akan menceraikan pasangannya demi saya. No, I don't think so. Belum, bisa jadi. Aku ngelihat belum ya, karena Six of Winter itu bukan soal something ended. Aku percaya Six of Winter itu bukan suatu the end of something, tapi kamu tuh moving on into something calmer gitu loh, calmer waters ya. Kalau misalnya kamu bertanya, ini khusus bagi kamu yang terhubung dengan seseorang yang sudah punya pasangan ya. Kamu bertanya, Mbak, dia belum merespon saya, dia belum memberikan kejelasan apapun ke saya, apakah hubungan kita sudah berakhir? Aku ngerasa sih belum. Tapi aku juga belum melihat di sini dia akan memenuhi janjinya, apapun janjinya ke kamu sebelumnya di sini Libra. Jadi hati-hati dengan hal itu, oke? Ini orang sudah terlanjur mengisolasi diri. Bagi sebagian aku ngerasa ini orang memang sengaja menjauh dari kamu.
Bagi sebagian aku ngerasa orang ini memang sengaja menjauh dari kamu, utamanya kalau kalian memang terhubung dengan situasi pihak ketiga. Dia memang sengaja mengisolasi dirinya. Mungkin ada sosok atau figur tertentu yang bikin orang ini jadi harus mengisolasi diri. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang ini menjauh dari kamu. Bisa jadi pasangannya sudah mengetahui soal hubungan pihak ketiga ini, jadi dia terpaksa mengisolasi dirinya dari kamu. Oke. Atau mungkin seseorang di sini sudah mencurigai hubungan pihak ketiga ini. Jadi untuk menyelamatkan kamu, karena sudah ada seseorang yang curiga di sini, sosok atau figur yang cukup berpengaruh di kehidupan orang ini. Jadi dia berusaha untuk menjauh dari kamu dulu agar kamu di sini nggak kena masalah. Bisa jadi juga mungkin sosok ayah, ibu dari orang ini, mungkin mencium gelagat yang aneh dari orang ini terkait kedekatannya dengan kamu. Jadi dia yang kayak menarik diri dulu dari kamu. Atau bisa jadi ini kalau misalnya memang kalian dekat tapi nggak ada siapa-siapa, orang ini, let's say orang ini nggak ada istri, nggak ada suami, nggak ada pasangan. Aku ngerasa ada sosok tertentu di sini di kehidupan orang ini yang bikin dia belum bisa deket atau memenuhi janjinya ke kamu. Kayak bisa jadi hubungan kalian ini terganjal isu restu, ya. Itu yang bikin orang ini mengisolasi diri. Oke. Kamu menantikan orang ini dengan cukup antusias ya. Antusiasme kamu terhadap orang ini sangat tinggi, Libra atau bagi cross watchers. Jadi ketika orang ini tiba-tiba menarik diri, ketika orang ini tiba-tiba mengisolasi dirinya, kamu benar-benar ngerasa terpukul. Aku ngeliat di sini, terbebani. Atau bisa jadi kamu di sini, Libra, yang menyembunyikan orang ini. Ada suatu rahasia di sini, hubungan rahasia, situasi pihak ketiga, dan hubungan rahasia ini membebani, bisa jadi kedua belah pihak. Si maskulin sih yang terbebani banget, aku ngelihat di sini. Jadi antisipasi ya, kalau kamu dicuekin sama orang ini, dia sengaja melakukan itu. Jadi saranku sih, terima aja dulu gitu loh, orang ini belum komunikasi dengan kamu. Ada kartu wedding, deception, kemudian ada let go of control issues. Sih aku ngerasa ini orang sudah nikah ya, dia bohong sama kamu. Atau ketika kamu sudah jatuh terlalu dalam sama orang ini baru jujur bahwasanya dia sudah menikah, atau mungkin dia akan segera menikah dengan pilihan keluarganya. Atau bisa jadi ini orang ini dijodohkan gitu ya, karena keluarganya nggak setuju dengan kamu, tapi kamu belum bersedia untuk melepaskan orang ini. Jadi kamu ya bersedia untuk menjalin hubungan pihak ketiga dengan si doi ini. Tergantung masing-masing individu sih. Aku ngerasa orang ini belum akan reach out atau belum akan komunikasi dengan kamu dalam waktu dekat, khususnya di bulan Juni. Jadi antisipasi aja, oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu di bulan Juni. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!